Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Ini saatnya Anda menyaksikan Talk to iNews jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. 1 jam ini saya ajak Anda untuk bersama dengan kami. Kita akan membahas satu topik dan Anda juga kami undang untuk terlibat dalam pembicaraan ini. Tidak hanya menjadi penonton yang pasif, tapi memberikan komentar, memberikan pertanyaan lewat iNewsTVmobile.com. Dan hari ini kita akan bicara khusus soal rumor yang sebetulnya sudah dibantah oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yaitu rumor soal adanya proses lobby politik yang kemudian menjadi lebih populer dengan sebutan ada maklar dalam pertemuan Presiden Joko Widodo saat ke Amerika di akhir Oktober lalu. Kita akan bicara soal hal ini dan Anda juga sekali lagi boleh bergabung dengan kami. Yang pertama, sebelum kita bicara soal topik tersebut, kita akan lihat dulu beberapa informasi yang sudah terjadi sepanjang hari ini. Dan diantaranya adalah soal kekerasan. Kita sudah beberapa kali membahas mengenai kekerasan anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak atau anak kepada anak. Dan terjadi lagi di Bogor, Jawa Barat. Ada 2 pelajar SD kelas 6 yang mengalami luka memar dan luka senjata tajam di bagian kepala akibat dikeroyok oleh teman sekolah dasar tetangganya. Orang tua siswa SD Negeri Panaragan 3 Kota Bogor, Jawa Barat ini tentu sangat marah karena anaknya menderita luka setelah dikeroyok siswa dari SD Panaragan 2 yang lokasinya bersebelahan. Ibu-ibu lainnya juga ikut menangis karena tidak tahan melihat anak-anak mereka mengalami luka. Menurut korban pengeroyokan, aksi ini terjadi selama 3 kali pada pekan kemarin yang awalnya terjadi pada hari Selasa tetapi bisa dilerai oleh warga. Kemudian pengeroyokan yang lebih parah terjadi pada Sabtu akhir pekan kemarin. Seorang pelajar berinisial RF mengalami luka memar di sekujur tubuhnya, sementara satu siswa lagi HZ mengalami luka bacok di bagian kepala sampai harus mendapatkan penanganan penjahitan. Dan pihak dari kedua sekolah kemudian menggelar pertemuan membahas aksi kekerasan di antara siswa. Jadi kalau dalam kasus ini seperti yang ditegaskan oleh KPAI juga bahwa anak dan pelaku jadinya sama-sama korban karena mereka korban menderita luka, pelaku pun korban karena harusnya anak-anak ini bisa bertindak sewajarnya anak-anak. Pemirsa, mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor hari ini dan mantan anggota DPR Komisi 3 ini didakwa menerima suap sejumlah 200 juta rupiah. Sidang pembacaan dakwaan Rio Capella berjalan singkat. Dalam 13 halaman surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Rio didakwa 2 dakwaan. Pertama, sebagai penyelenggara negara, Rio didakwa menerima hadiah sebesar 200 juta rupiah dari Evi Susanti untuk melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara korupsi dana bansos yang menjerat Gatot Pujo Nugroho. Pada bulan Mei, Rio didakwa menerima uang 200 juta rupiah dari Evi Susanti melalui perantara Francisca Insani Rahesti sebelum dikembalikan Rio pada bulan Agustus. Atas hal tersebut, Rio didakwa dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam dakwaan kedua, Rio diduga menerima hadiah 200 juta dari Gatot Pujo Nugroho. Rio dianggap pemberi hadiah dapat memfasilitasi islah penanganan kasus korupsi bansos mengingat posisinya sebagai anggota Komisi 3 DPR dan juga Sekjen Partai Nasdem. Atas hal ini Rio didakwa pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Usai persidangan, Rio Capella tidak mengajukan eksepsi. Ini sidang pertama, tadi teman-teman semua sudah dengarkan dakwaannya seperti apa ya. Jadi saya pikir nanti ada pemeriksaan saksi minggu depan, kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Ketua Majelis Hakim Arta Teresia menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin pekan depan. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Evi Susanti dan Francisca Rahesti. Dari Jakarta, Tim Liputan,
MNC Media memberitakan. Pemirsa, sekarang kita akan mulai masuk ke isu yang saya singgung di awal soal maklar politik dalam kunjungan Presiden Jokowi. Jadi pertemuannya sudah selesai akhir Oktober lalu, tapi kemudian isu tak sedapnya baru muncul, terutama pekan kemarin karena ada dugaan keterlibatan jasa konsultan politik yang melapangkan jalan Presiden Jokowi untuk masuk ke Gedung Putih alias bertemu dengan Presiden Barack Obama. Dikutip dari dokumen yang diunggah oleh dosen ilmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies yang menyebutkan bahwa pertemuan Jokowi-Obama difasilitasi oleh perusahaan konsultan politik asal Singapura bernama Pereira International yang bekerja sama dengan perusahaan asal Las Vegas, Amerika Serikat, R&R Partners sebagai lobbyis atau pelobi ke Gedung Putih. Nah, di dokumen ini tertuang tugas yang harus dikerjakan oleh R&R Partners selain memberikan akses kepada Presiden Jokowi ke Gedung Putih, juga berperan menyampaikan informasi tentang pentingnya kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan untuk jasa konsultasinya, maka kompensasi berupa $80.000 Amerika Serikat dibayarkan secara bertahap oleh Pereira kepada R&R Partners agar Jokowi bisa melakukan pertemuan dengan Presiden Obama. Nah, ini adalah profil dari Pereira International. Kami akan mengajak Anda sebetulnya seperti apa sepak terjang perusahaan yang disebut-sebut sebagai perusahaan konsultan politik sebagai perantara dan melapangkan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Obama. Di website resminya, di situs resmi mereka, Pereira International mencantumkan foto Presiden Jokowi saat kampanye 2014 pada salah satu sampul halamannya. Kemudian ada juga beberapa tokoh Indonesia, ada Megawati Soekarno Putri, ada Yusuf Kala, ada juga Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Perusahaan ini memiliki akses dan jaringan luas sehingga memungkinkan melakukan kegiatan lobi politik yang tentu menjadi benefit yang didapatkan oleh klien pengguna jasa mereka. Tidak hanya sebagai perusahaan konsultan politik, Pereira International juga menjadi konsultan bisnis beberapa perusahaan di Asia Tenggara. Indonesia juga disebut sebagai salah satu negara yang menjadi pasar besar, bahkan pasar terbesar. Tapi tidak disebutkan perusahaan apa saja dan pemerintahan negara mana saja yang menggunakan jasa Pereira. Dua orang tamu bersama dengan saya, Bang Effendi Simbolon. Selamat malam, Bang. Kita bicara sebetulnya nggak bahas energi ya, tapi ini penting juga. Lalu Pak Teguh Reza Syah, kita menyebutnya sebagai dosen, pengamat juga hubungan internasional. Saya justru ingin ke Pak Reza dulu untuk menggambarkan dan menjelaskan dalam urusan diplomasi begitu ya. Kan sudah dijelaskan, dibantah dengan tegas oleh segala lapisan di Kemlu, Menteri Luar Negeri, Duta Besar di Amerika Serikat, bahwa itu semua tidak terjadi. Dalam tataran yang normal, sebetulnya seperti apa seharusnya sebuah kunjungan dan penerimaan kepala negara antar dua negara, sama-sama besar lagi? Baik. Secara administratif, Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu diundang oleh Presiden Obama untuk datang ke sana. Sebelum diundang itu tentunya Pak Obama penasaran, kok Presiden Indonesia 2 kali ke Beijing dan belum pernah ke Washington. Jadi undangan terakhir diminta lagi pada saat KTT APEC kemarin dan baru sekarang bisa terselenggara. Yang itu KTT APEC November tahun lalu ya? Memang terkendala karena kita banyak punya masalah dalam negeri. Secara teknis kita sama sekali nggak perlu konsultan asing. Karena Kementerian Luar Negeri adalah tugas pokoknya mewakili Indonesia dalam hubungan dengan negara manapun termasuk Amerika Serikat. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sudah punya struktur organisasi yang sangat jelas, diplomat yang sangat jelas, kemudian tugas pokok fungsi yang sangat jelas. Sama sekali nggak perlu maklar. Maklar itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya broker, bahasa Indonesianya calo. Sama sekali nggak perlu calo. Kemlu bisa lakukan tugas itu dan kalaupun diadu head to head dengan calo,
Kemlu jauh lebih unggul daripada calo. Jadi menurut hemat saya, kalaupun ada terlibat ini, masalahnya adalah di luar dunia diplomatik Indonesia. Feeling saya, Pereira merasa terlalu percaya diri, dekat dengan pejabat-pejabat Indonesia, sehingga dia nekat melakukan sebuah tugas yang mungkin nggak ada perintahnya, dia berpikir baik bagi Indonesia, yang penting bisnis kan. Kalau nanti terlahir kontrak ya tentunya ada sekian persen komisi buat beliau, satu. Dan ternyata rate-nya kan rendah. Pereira membayar kepada R&R partner itu 80.000 US dollar. Betul. Tapi yang kita nggak tahu adalah berapa dia ambil sendiri kan. Kita nggak tahu. Mungkin biasanya buat diri sendiri barangkali 100-an dia dapat. Cuman masalahnya ini kelemahan daripada artikel yang dibuat oleh Michael Bueller tersebut. Yeah. Michael Bueller hanya membahas transaksi yang terjadi antara Pereira dengan Amerika Serikat. Tapi Michael Bueller tidak tahu apa yang terjadi dalam negeri Indonesia. Di dalam hal ini ada black box, ada missing link yang tidak terbuka. Kalau missing link ini ya kemungkinan besar feeling saya Pereira bertindak sendiri. Seolah-olah mendapat mandat dari elit Indonesia, kemudian dia punya modal dan dia tentunya berpikir bisnis kan. Dan memang dalam tulisan ini tidak menyebutkan memang betul. Tidak menyebutkan apakah Pereira ini dapat dalam tanda petik penunjukan dari pihak Indonesia. Saya mau ke Bang Effendi Simbolon dulu. Anda lebih pada posisi percaya ada calo, makelar atau broker ini, atau seperti Pak Desa sampaikan harusnya clear hubungan antara negara, tidak ada urusannya sama makelar? Kita mengikuti perjalanannya dan kita mengikuti penjelasan yang terakhir dari Menlu ya. Posisi yang disampaikan di jurnal itu kan bahwa seolah-olah ada peran dari tim lobis yang above dari peran daripada negara ya. Saya kira ya bisa-bisa saja karena budaya Amerika saya kira apalagi kita tahu Demokrat Republik itu memang mereka selalu berinteraksi ya, dalam kepentingan politik luar negerinya dan kepentingan dalam negerinya. Jadi isu-isu di Republik dan Demokrat belum tentu sama. Nah, demikian juga antara pemerintah dengan Senat dan Kongresnya juga belum tentu sama. Karena heavy-nya mereka ada di Kongres ya. Jadi bisa-bisa saja bahwa... Jadi Anda pada posisi bahwa bisa mempercayai jika kemudian presiden, dalam hal ini presiden, pakai jasa makelar? Ya, kita yang menginterpretasikannya kan jadinya seolah-olah ada calo begitu ya. Tetapi peran pihak di sini saya kira iya, ya. Karena Anda berarti menuduh presiden yang diusung oleh PD Perjuangan sebagai presiden yang pakai makelar gitu? Nah, ini kan mungkin saja karena posisi tawar kita juga, ya kita assume saja dengan posisi ini sudah dibantu oleh konsultan ya, misalnya ya. Toh kita lihat posisi tawar kita ketika kunjungan presiden yang kali pertama di pemerintahan ini kan tidak posisi seperti kita harapkan. Kita harapkan seperti apa sih menurut ya, Abang? kita ingin ada state visit dong. Ada state visit yang seperti kita seluruh kepala negara yang datang ke Indonesia kan selalu kita tempatkan untuk dia mulai dari inspeksi pasukan kehormatan, kemudian datangnya ke istana, kemudian dinner, ada state dinner, kemudian dan itu semua tidak terjadi dalam kunjungan Presiden Jokowi. Tidak ada. Kita lanjutkan nanti sesaat lagi. Jadi Anda mengatakan bahwa mungkin saja ya? Iya, belum saja. Aduh, Abang nih. Dan sudah mungkin pun ternyata tidak jadi apa-apa.